Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita bertemu lagi di pembelajaran daring. Kali ini kita masuk ke materi dengan Ibu Bu Nur Eka Sristianingsih. Semoga bisa membersamai kalian belajar dalam 1 tahun ke depan. Materi di kelas 12 nantinya kalian akan mempelajari beberapa bab. Bab pertama yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Bab kedua, menyelami sejarah Indonesia melalui karya sastra. Bab 3, editorial cermin habituasi berpendapat. Keempat, fenomena kehidupan dalam novel. Kelima, gagasan, fakta atau opini dalam artikel. Dan yang keenam, menilai karya melalui kritik dan esai. Nah, anak-anak, materi pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Nanti akan kita bahas tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan akan dilanjutkan dalam metode daring. Akan ada penugasan dan tentunya evaluasi. Anak-anak, kalian sudah kelas 12, tentunya sudah agak terpikirkan mengenai masa depan. Setelah kelas 12, mungkin dari kita ada yang langsung melanjutkan ke perguruan tinggi, ada pula yang memilih bekerja terlebih dahulu dan ataupun memilih menekuni pekerjaan tersebut. Sudahkah kalian tahu dalam menulis surat lamaran pekerjaan agar kita bisa mendapatkan pekerjaan tersebut? Tentunya ada cara-cara khusus agar surat lamaran pekerjaanmu efektif untuk dipahami oleh pemimpin pekerjaan ataupun sebuah perusahaan. Nah, bab 1 menulis surat lamaran pekerjaan. Yang dipelajari nantinya adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, simpulan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, penyusunan surat lamaran pekerjaan, dan dilanjut nanti dengan melaporkan kegiatan membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kita lihat di sini mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan. Mari kita lihat. Nah, di sini yang pertama, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Mengapa ini surat dikatakan pribadi tetapi resmi? Karena kita ketahui bahwa surat ada yang namanya surat pribadi dan ada yang surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang diberikan dari orang satu ke orang yang lain, tetapi yang ini surat pribadi resmi. Sedangkan surat resmi adalah surat antar instansi dan sebagainya. Karena surat pribadi ini tentunya tanpa adanya kop, maka termasuk ke dalam surat pribadi, tetapi dikirimkan ke instansi, maka disebut sebagai surat pribadi resmi. Surat resmi harus menggunakan kop ya. Surat lamaran pekerjaan merupakan ungkapan keinginan si pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan mengandung kualifikasi pelamar kerja yang bertujuan agar pihak kantor, perusahaan, atau instansi dapat mempertimbangkan kualifikasi si pelamar pekerjaan.
Kualifikasi adalah kemampuan dan hal-hal yang dipunyai oleh si pelamar, termasuk pengalaman kerja, kemudian pengalaman kursus, dan sebagainya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut jenis pembuatannya, dan yang kedua berdasarkan sumber informasi. Menurut jenis pembuatannya, ada yang bentuknya digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Jadi, di dalam surat itu, satu lembar surat sudah ada penjelasan mengenai riwayat hidup si pelamar. Sedangkan yang kedua, dari menurut jenis pembuatannya, dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Berarti lembarnya terpisah dengan surat lamaran pekerjaan. Nanti daftar riwayat hidup kita akan mencoba membuatnya juga. Selanjutnya akan dijelaskan berdasarkan sumber informasi. Sumber informasi yang pertama adalah berdasarkan iklan media cetak. Pernahkah kamu membaca koran dan menemukan bagian iklan lowongan pekerjaan? Bisa disebut sebagai iklan kecil. Jika ya, itu adalah iklan yang berdasarkan media cetak. Berikutnya berdasarkan informasi media audio. Jika kita mendengarkan radio misalnya, kemudian penyiarnya atau iklannya ada yang membahas mengenai perusahaan atau instansi tertentu memerlukan seseorang mendapatkan posisi tertentu, maka berarti informasinya berdasar media audio. Lalu kemudian anak-anak yang ketiga adalah berdasarkan informasi dari orang lain. Informasi dari orang lain sangat jelas ya, bahwa kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dari seseorang yang mungkin dari perusahaan tersebut atau mendengar juga info tersebut. Dan yang terakhir adalah berdasarkan inisiatif sendiri, tanpa melihat iklan, tanpa melihat televisi, audio, dan seterusnya. Karena merasa mampu, karena merasa ingin melamar pekerjaan, maka dia menulis surat lamaran pekerjaan tersebut dan dikirim ke instansi yang dia inginkan. Siapa tahu bisa membuahkan hasil. Nah, anak-anak, ini adalah pertemuan pelajaran kita yang pertama. Nanti akan Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Bisa cek di tugas di classroom kalian apa yang harus dikerjakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.